Nah, yang berikut adalah manfaatnya itu untuk mencegah batu ginjal. Nah, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa air kelapa mungkin bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk memenuhi asupan cairan tubuh sekaligus membantu kita untuk terhindar dari penyakit batu ginjal. Hal ini berdasarkan studi yang dilakukan pada hewan uji. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa air dari buah kelapa mampu mencegah kristal menempel pada ginjal dan bagian lainnya dari saluran kemih. Dan selain itu, manfaat air kelapa tua juga mampu mengurangi kristal yang terbentuk dalam urin. Dan manfaat yang terakhir adalah untuk menghidrasi setelah berolahraga. Menghidrasi setelah berolahraga artinya memulihkan dehidrasi dan mengisi kembali cairan tubuh dan elektrolit yang hilang setelah berolahraga. Nah, elektrolit itu adalah mineral yang memainkan beberapa peran penting dalam tubuh, seperti kalium, magnesium, natrium, kalsium, untuk tetap menjaga keseimbangan asupan cairan tubuh. Nah, berikut kita akan masuk ke pembahasan pertanyaan yang ketiga. Bolehkah kita minum air kelapa tua setiap hari? Nah, perlu diketahui bahwa kelapa tua itu memiliki kadar kalsium yang tinggi. Hal ini membuat manfaat dari air kelapa tua itu cocok untuk menurunkan tekanan darah. Bahkan kadar kalium dalam air kelapa tua itu sebesar 257 mg. Namun bila dikonsumsi terlalu sering, misalnya sampai setiap hari, maka efek samping air kelapa tua akan membuat kita mengalami hiperkalemia atau kadar kalium yang terlalu tinggi pada darah, seperti itu. Hal ini akan membuat otot terasa lemah, kesemutan, sehingga detak jantung terganggu. Dan selain itu, mengonsumsi air kelapa setiap hari juga akan berbahaya bagi orang dengan penyakit ginjal. Sebab bila ginjalnya bermasalah, maka kelebihan kalium tidak akan dibuang melalui urin, dan hal ini juga akan memicu kembali pada penyakit hiperkalemia. Nah, dan yang terakhir ada pertanyaan bahwa antara air kelapa muda dan air kelapa tua lebih sehatan yang mana gitu. Nah, sebenarnya air kelapa muda maupun air kelapa tua itu sama-sama memiliki manfaat gitu, dan ya tentunya manfaat untuk kesehatan tubuh ya. Menurut riset yang terbit dari Indian Coconut Journal, kelapa muda lebih banyak mengandung air, gula, dan daging buah. Sementara air kelapa tua lebih sedikit airnya, kadar gulanya lebih rendah, dan dagingnya akan lebih tebal gitu. Dan air kelapa tua terbukti lebih baik untuk mengurangi kadar kolesterol di dalam darah, dan air kelapa muda lebih baik untuk menurunkan tekanan darah. Jadi air kelapa tua dan air kelapa muda memiliki manfaat yang berbeda-beda, tapi tetap sama untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, kita pun ketika mau meminum air kelapa kita bisa langsung minum dari buahnya. Tapi bila kita mau mempunyai atau merasakan varian yang baru, kita juga bisa mengolahnya dalam olahan minuman segar seperti itu. Dan setelah bahan presentasi yang saya sampaikan, saat ini saya juga mau saya mau mengajak ibu-ibu semua dan teman-teman untuk kita mengolah air kelapa, dan sama seperti program program saya adalah program saya untuk menghasilkan produk sirup air kelapa seperti itu. Dan saya mengajak ibu-ibu semua dan teman-teman untuk kita menyimak cara pembuatan sirup air kelapa. Ini mungkin videonya akan muncul seperti gambarnya saja, tapi suaranya belum. Dan ya, mari kita simak bersama-sama.
Oh, mohon maaf, ini karena suaranya tidak ada, mungkin saya pun bisa menjelaskan sambil video diputar. Ya, jadi ini adalah cara atau tutorialnya untuk membuat sirup air kelapa. Dan nanti jangan khawatir, video ini akan saya share ke grup untuk nanti ibu-ibu dan teman-teman bisa langsung mengklik di link yang akan saya sediakan. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk kita membuat sirup air kelapa. Yang pertama itu kita siapkan 2 liter air kelapa tua. Dan kita menggunakan gula pasir, kita harus menyediakan 2 kg gula. Lalu kita menggunakan asam sitrat, nanti setengah sendok saja. Juga 1,5 sendok teh perisa pandan. Setengah sendok teh vanili. Dan 1/4 sendok teh CMC. Dan bahan alat yang kita perlu siapkan hanyalah panci dan pengaduknya. Nah, langkah pertama adalah kita menyiapkan air 2 liter air kelapa 2 liter. Lalu nanti kita taruh di wadah untuk kemudian airnya disaring. Setelah airnya disaring, kita naikkan ke kompor dan sebelum dimasak kita saring lagi agar airnya lebih bersih seperti itu. Setelah itu kita masak hingga mendidih air kelapanya. Setelah mendidih kita masukkan 2 kg gula pasir sambil gula dimasukin diaduk terus seperti itu. Sambil diaduk, nanti tambahkan setengah sendok teh asam sitrat. Juga nanti tambahkan vanili. Dan tambahkan 1,5 sendok teh perisa pandan. Warna makanan. Lalu diaduk. Setelah tercampur, masukkan CMC 1/4 sendok teh. Nah, aduk hingga merata, lalu ya sampai dia mendidih, lalu diamkan. Ya, setelah mendidih, matikan kompor dan dinginkan sirup dan siapkan botol yang sudah disterilkan atau kemasan baik itu di gelas plastik juga bisa yang sudah disterilkan dan sirup air kelapa jadi seperti itu. Ya. Mungkin ini video singkatnya dan nanti akan di-sharekan di grup teman-teman dan ibu-ibu semua. Mungkin nanti bisa langsung klik di link yang disediakan karena dari share screen ternyata suaranya tidak terdengar, tidak bisa, makanya saya menjelaskan langsung. Dan ya, sekian presentasi dari saya dan video singkat dari saya. Mungkin dari ibu-ibu atau teman-teman semua punya pertanyaan atau seperti apa, saya persilahkan. Cukup jelas, Mbak. Oh ya, mungkin kalau saat ini belum ada pertanyaan, kita bisa sama-sama melanjutkan di grup WhatsApp ya, ibu-ibu dan teman-teman. Jika ada pertanyaan, nanti kita langsung tanya jawabnya
bisa di grup WhatsApp juga. Ya, terima kasih buat ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu dan mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama berdiskusi tentang kita sama-sama mempelajari tentang khasiat dari air kelapa tua. Dan ya, ini pun merupakan penunjang keberlangsungan program saya, di mana kita akan sama-sama melakukan pembuatan sirup air kelapa seperti itu. Dan ya, terima kasih buat teman-teman semua dan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu. Dan sebelum kita mengakhiri, kita dokumentasi dulu. Saya minta kesediaan ibu-ibu dan teman-teman jika bisa menyalakan kamera untuk kita screenshot sebagai dokumentasi. Saya nggak dandan ya Mbak, nggak usah ya. Iya, apa Bu? Foto itunya aja ya. Oke, boleh Bu, boleh. Kayak teman-teman. Tempatnya tidak mungkin kan Mbak, ini sambil ngomong. Oh iya Bu, tidak apa-apa. Kayak saya. Juga Mbak, itu aja. Oh ya, baik. Baik, ini saya dokumentasi ya. Minta izinnya. Ya, sudah. Terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu dan teman-teman semua sudah meluangkan waktunya. Dan ya, kegiatan hari ini mungkin sampai di sini. Kita bisa lanjutkan nanti di grup WhatsApp. Terima kasih. Sama-sama, semoga sukses. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak ilmunya. Izin keluar, J. Ya Bu, sama-sama Bu.